semuanya. Hari ini hari pertama kita masuk sekolah, tanggal 13 Juni 2020, dan mata pelajaran pertama kita adalah PPKN, yang mana kita akan membahas bagaimana latar belakang terjadinya Pancasila. Pancasila terjadi karena adanya unsur keberagaman di Indonesia yang meliputi 1. Agama, 2. Bahasa daerah, 3. Suku bangsa, 4. Adat istiadat, dan 5. Keadaan sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau, dan di setiap pulau kita mengenal adanya bermacam-macam agama, adanya bermacam-macam bahasa daerah, adanya bermacam-macam suku bangsa, dan juga adanya bermacam-macam adat istiadat, dan juga mata pencaharian masyarakat yang berbeda-beda. Kesemuanya tersebut kita rangkum menjadi satu, yaitu ke dalam 5 sila dalam Pancasila. 5 sila dalam Pancasila terdiri dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa; sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; sila ketiga, persatuan Indonesia; sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana kesemua sila ini terdapat di dalam perisai yang berada di dada burung Garuda. Seperti ini gambar perisainya. Di tengah-tengah adalah sila pertama berupa bintang emas simbolnya, sila kedua disimbolkan oleh rantai emas, sila ketiga disimbolkan oleh pohon beringin, sila keempat disimbolkan oleh kepala banteng, dan sila kelima disimbolkan oleh padi dan kapas. Latar belakang lahirnya Pancasila itu berawal dari kehidupan rakyat Indonesia pada zaman penjajahan. Mengapa latar belakang Pancasila berkiblat pada kehidupan rakyat Indonesia pada zaman penjajahan? Karena yang pertama, pada waktu itu bangsa Indonesia hidup dalam penderitaan, kemiskinan, dan kesengsaraan. Yang kedua, kesempatan memperoleh pendidikan tidaklah merata. Yang ketiga, bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa yang memiliki bahasa daerah yang berbeda. Yang keempat, agama di Indonesia bermacam-macam. Yang kelima, bangsa Indonesia memilih pemimpin yang dipilih oleh rakyat untuk bisa membawa bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Sekarang Mem akan coba jelaskan untuk lebih rinci bahwa bangsa Indonesia hidup dalam penderitaan, kemiskinan, dan kesengsaraan. Pada waktu itu, sebagai bangsa yang tertindas dan terjajah, bangsa Indonesia tidak memiliki hak untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Semua dikuasai oleh para penjajah. Bangsa Indonesia hidup dalam kelaparan, dalam ketidakmampuan, dan dalam ketidakberdayaan, karena semua hak-hak yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik itu berupa hasil bumi dan apapun, semuanya diambil oleh penjajah. Terus kita lihat kesempatan memperoleh pendidikan tidaklah merata. Apa maksudnya kesempatan memperoleh pendidikan tidaklah merata? Karena pada waktu itu yang memperoleh kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah anak-anak para bangsawan. Disinilah timbul ketidakadilan. Ya, kita lihat yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu belum terwujud karena masih adanya ketidakmerataan di dalam memperoleh pendidikan. Yang ketiga, bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa yang memiliki bahasa daerah yang berbeda. Oleh sebab itu, para pejuang bangsa Indonesia mengusahakan agar terjadi saling menghargai, memiliki sikap toleransi antara satu dengan yang lainnya, sehingga rasa persatuan yang mana tercantum dalam sila ketiga bisa terjadi dan terwujud dengan baik. Yang keempat, agama di Indonesia bermacam-macam. Karena adanya keberagaman agama di Indonesia,
yang mana kita tidak boleh memaksakan untuk setiap individu memeluk agama yang diharuskan, tetapi memiliki kebebasan. Maka dari itu di sini diberlakukan sikap saling menghargai, sikap toleransi, tenggang rasa, sehingga setiap orang, setiap individu merasa haknya diakui, memiliki kebebasan untuk menentukan dan memilih agamanya masing-masing. Yang kelima, bangsa Indonesia memilih pemimpin yang dipilih oleh rakyat untuk bisa membawa bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Ini ada hubungannya dengan sila keempat, yang mana semua para pemimpin rakyat ataupun semua keputusan itu dilakukan secara bersama-sama, lalu diambillah suatu kemufakatan. Di sini pada waktu itu rakyat Indonesia memilih Bapak Insinyur Soekarno untuk menjadi pemimpin atau presiden bangsa Indonesia, yang mana Bapak Insinyur Soekarno bisa memimpin dan membawa bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Seperti kita ketahui bahwa menurut sejarah, nama Indonesia pada zaman dahulu adalah Nusantara, ya, bukan Indonesia, karena terdiri dari banyaknya pulau dan bahasa yang berbeda-beda serta adat istiadat yang juga berbeda, sehingga nenek moyang kita menamainya dengan Nusantara. Setiap individu di negara ini haruslah mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan hak serta kewajiban tersebut dirangkum dalam 5 sila yang disebut Pancasila. Hak dan kewajiban: hak sebagai warga negara memperoleh pendidikan yang layak, kehidupan yang layak, rasa persatuan, rasa dihargai, toleransi, dan kewajiban setiap individu di dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Dan yang saat ini yang harus kita lakukan adalah mengisi kemerdekaan itu dengan karya kita, dengan pembangunan, supaya semakin terwujud pemerataan pembangunan di Indonesia ini. Saya rasa untuk keterangan hari ini cukup sekian, nanti akan kita lanjutkan dengan